Dan seperti yang kita sebutkan kemarin pas tentang sembahyang malam, belum sebutkan bahwasanya sembahyang tasbih dan sembahyang hajat itu minan nawafil al-mutlaqah, di antara daripada sholat sunnah mutlak. Nah, apa tadi fungsinya? Belum sebutkan semalam. Fungsinya yaitu adalah kita bisa memasukkan antara sholat ini dengan sholat yang lain. Akhirnya di sini timbul pertanyaan, bagaimana cara berniatnya? Dan apa sembahyang yang kawan dimasukkan ke dalam sembahyang yang lain? Nah, ini ada pertanyaan semalam. Nah, maka di sini kesempatan, karena ini mungkin majelis terakhir untuk bulan Ramadan ini. Nah, soalnya jadwal Ramadan setiap hari Senin Budi, insya Allah Lebaran sudah sabar lah. Nah, jadi apa kita terangkan begini. Apa itu? Jadi di dalam sembahyang itu ada 3. Ada namanya sholat fardu. Sholat fardu ini ada yang asli sholat fardu, ada yang gara-gara dinadarakan. Berarti apa? Gara-gara dinadarakan awalnya ada fardu menjadi fardu. Ini namanya fardu wajib. Ini sholat non fardu pada mau masuk ke sesuatu yang lain. Udah sholat fardu ya sholat fardu bang. Yang kedua yaitu adalah namanya sholat nafil maksud. Nafil sholat sunnah nang maksud, nang dituju, nang kayak apa? Nang sembahyang duha. Ketika waktu duha kita dituntut untuk sembahyang duha. Qobliyah daripada maghrib, atau qobliyah daripada asar, atau qobliyah daripada zuhur, itu dituntut dengan pada waktunya, itu maksud namanya. Nah, ada juga yang mana sembahyang sunnah itu mutlak. Yang penting kita menggawi daripada nafil tersebut di waktu tersebut. Ini namanya nafil mutlak. Dan kata para ulama, biar tahu kita lah nawafil mutlak itu apanya, itu ada 10. Ada padahal 16. Karena mereka memasukkan di haji sana. Tapi keseharian kita itu 10 ini. Yang pertama seperti yang disebutkan oleh Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur dan Bughiyah, kata beliau, as-sunnahul lati tandariju ma'a ghairiha ashrun. Sunnah-sunnah yang masuk ke dalam sunnah yang lain ataupun pekerjaan sholat yang lain itu ada 10. Nah, sekira apa? Sekira kita sembahyang ini kawan sebutin sembahyang beberapa niat. Dalam artian sembahyang tasbih, kita kalau masukkan di sana sembahyang hajat. Nah, kita kalau masukkan di sana istikharah dan lain sebagainya. Apa aja nih? Masuk dulu. Yang pertama jadi at-tahiyyah, yaitulah sunnah tahiyatul masjid. Ketika kita masuk masjid, itu kan disunnahkan tahiyatul masjid. Nah, ini sembahyang tahiyyah ini bisa dimasukkan ke yang lain. Misalnya, apa misalnya? Yaitu adalah kita masuk waktu zuhur sudah sampai, atau masuk waktu subuh sudah sampai, sudah azan kaum, sudah azan muadzin, masuk masjid kita hendak qobliyah subuh, hendak qobliyah daripada asar atau qobliyah zuhur. Nah, tahiyatul masjid kalau dimasukkan ke situ. Karena apa? Ini termasuk daripada sunnah yang kalau dimasukkan ke dalam sembahyang yang lain. Bahkan ujar kumpulan ulama, kalau seandainya ini yang masuk masjid, imam sudah mengangkat takbir sembahyang zuhur, belum tahiyat masjid disunnahkan punya sembahyang zuhur tadi dimasukkan di sana tahiyatul masjid. Supaya apa? Supaya dia dapat daripada fardu dan tahiyatul masjid. Karena tahiyatul masjid ini bisa dimasukkan ke fardu juga. Jelas saya katakan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, 2 rakaat tawaf. 2 rakaat tawaf. Ketika masuk ke Masjidil Haram itu disunnahkan bagi seorang tawaf. Karena tahiyatul Baitillahil Haram atau tahiyatul Ka'bah itu dengan tawaf. Ketika kita masuk Masjidil Haram itu tahiyatnya dengan tawaf. Amunnya hendak tawaf. Amunnya hendak tawaf, tahiyatul masjid tidak. Jadi dulu ada santri, kisah di orang santri. Ini dia sering masuk masjid, tahiyatul masjid. Akhirnya berangkat haji, berangkat umrah. Fagihnya tahu dengan ilmu. Ketika berangkat masuk ke Masjidil Haram, mana biasa tahiyatul masjid. Ini apa? Langsung sembahyang tahiyatul masjid. Ini membawa kabar orang Makkah atau bukan jemaah haji yang lain. Artinya dia mengawal tahiyat
Masjidil Haram itu tawaf, ada tahiyatul masjid. Maka ujar Imam Santri ini baginya in aradaha amuninya dan tawaf amunnya dan tahiyatul masjid daerahnya. Karena apa? Afdalnya memang tawaf. Tapi amunnya misalnya ini mau uyuhan atau apa, maka kita katakan tahiyatul masjid itu sudah cukup. Nah ini rakaat tawaf. Setelah kita tawaf 7 kali, karena tawaf itu walaupun sunnah tetap 7 kali. Karena tawaf itu sekali. Ada gol, tapi nama 7 kali. Walaupun kita tawaf sunnah aja itu 7 kali. Karena cuma sekali. Jika sudah tawaf 7 kali, ada namanya berarti rakaat at-tawaf. Nah ini namanya 2 rakaat tawaf. Ini bisa masuk ke lain. Misalnya apa? Kebetulan kita masuk Masjidil Haram, ibadah tawaf pas waktu duha masuk. Akhirnya kita sebelum duha kita masukkan di sana rakaat tawaf. Bisa? Iya, bisa. Ini nomor 2 ini. Bahkan ini kalau seandainya meniatkan tadi rakaat tahiyah. Tahiyatul masjid. Rakaat tawaf, rakaat duha masuk sebentar. Ini 3 sudah ya. Terus 2 sudah. Yang ketiga, wal ihram. Yaitu adalah sunnatul ihram. Ketika orang berihram untuk haji dan umrah disunnahkan bagi seorang untuk sembahyang sunnatul ihram. Ini juga bisa masuk ke yang lain. Misalnya ini masuk masjid, tahiyatul masjid dalam rakaat ihram atau pas sebelum zuhur pasnya berihram. Nah, kita katakan juga bisa masuk ke salat yang lain. Jelas saya ulang 3. Dan keempat, rakaatul wudu. Salat sunnah 2 rakaat wudu. Habis wudu kita ini nang rancak yang kita apa? Habis wudu, nah habis itu wudu masuk ke masjid, tahiyatul masjid. 2 sudah. Begitu pula apa? Subuh belum masuk waktu. Akhirnya ini gabung rakaatul wudu, rakaatul tahiyah dan rakaatul daripada kemudian subuh. Bisa? Ini bisa deh. Terus apa lagi? Wassalatul khafdah. Nah, salatul khafdah yaitu adalah salat yang disunnahkan ketika seorang lupa. Ketika kita terlalu berkecimpung dengan dunia, akhirnya kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya, maka kita katakan disunnahkan kita untuk salat khafdah. Ini sebagian maknanya lah. Tapi sebagian ulama mengatakan salat khafdah ini namanya sunnat awabin. Apa sunnat awabin? Yaitu adalah salat sunnah antara maghrib dan isya 20 rakaat. Ini salat awabin namanya. Jadi disunnahkan salat awabin di mana? Di antara maghrib dan isya itu 20 rakaat. Paling banyak, paling sedikit ya 2 rakaat. Ini guru kita Al-Habib dan Abdullah bin Marsyatri tidak pernah tinggalan salat daripada awabin ini. Tapi kalau bulan Ramadan agak sulit untuk antara maghrib dan isya. Kenapa? Kisah buka, belum bagi tamu datang lain sebagainya. Akhirnya waktu mepet, kada sempat daripada 20 rakaat awabin ini. Terus makanya amal sidin sekira bulan Ramadan kada tinggal juga tahiyat awabin ini. Sidin ketika sembahyang tarawih, kan sembahyang tarawih 20 rakaat kan. Awabin 20 rakaat juga. Akhirnya Pak Sidin katakan 20 rakaat awabin Sidin dimasukkan di dalam 20 rakaat daripada tarawih. Untuk mana ada orang yang tarawih ini mulai malam ini bacaan sembahyang tarawih ini. Ya tak kan? Artinya sembahyang apa namanya? Salat awabin 2 rakaat dan sembahyang tarawih 2 rakaat karena Allah. Masuk. Oh luar biasa pahalanya benar-benar ini. Terus apa lagi? Salat khafdah. Wal istikharah, salat istikharah. Nah, salat istikharah ini kapan aja waktunya? Ketika kita hendak daripada perkara misalnya hendak kawin, ada 2 pilihan, 3 pilihan, 4 pilihan, rambang jalan ke nah mana yang diambil ini artinya? Sunnah kita salat istikharah. Nah, ini salat istikharah sebenarnya pas kebetulan hendak salat istikharah pas waktu zuhur masuk. Hendak zuhur langsung istikharah bisa? Bisa. Apa ini bisa masuk ke istikharah itu namanya. Terus apa lagi? Amal salaf kita di hadrat sana salat istikharah ini setiap hari. Bukan? Karena apa? Karena setiap hari kita ini pasti ada pilihan. Artinya bagus gawi kan bagus kada. Artinya bagus gawi kan ini bagus kada. Oh artinya ini kita berjalan ke sini kan. Ini kan mana bagus mana kada. Salat istikharah untuk kita. Ini salat istikharah masuk ke lain. Terus apa? Wal hajah, salat hajat. Nah, ini malam biasanya kita bisa masuk ke lain.
Dalam artian pas sembahyang hajat itu kita masukkan tahiyatul masjid langsung. Kita masukkan di sana daripada awwabin, namanya ada pedawi terawih. Apalagi sembahyang sunat wudu, masukkan di sana. Kawat sebenarnya dimasukkan di sana. Terus lagi apa? Wazzawal, ketika tergelincir matahari. Jadi ketika tergelincir matahari itu ada disunahkan qabliyah daripada zuhur dan disunahkan juga ada sunatul zawal ketika tergelincir matahari. Nah, itu masuk ke sholat lain. Dalam artian ini qabliyah zuhur masuk daripada sunatul zawal masuk awal. Karena ini apa? Di antara daripada sunnah yang masuk ke sunnah lain. Wal qudum minas safar, dan ketika datang dari bepergian, datang di Ganjar. Sehingga itu ke masjid ternyata pas zuhur. Maka di sana ada kayak masjid, dulu ya sunatul wudu, qabliyah daripada zuhur dan sebagainya. Wal qudum minas safar, dan ketika hanya datang daripada bepergian. Sunnah juga, dan sunnahnya bisa dimasukkan ke sesuatu yang lain. Wal khuruj lahu, hendak bepergian, sama aja juga hendak ke Banjar hari ini artinya. Akhirnya apa? Pas waktu duha artinya pagi-pagi nih, udah sembahyang duha, udah itu apa? Hendak bepergian, apa lagi? Masukkan di sana daripada sunatul taubah, masukkan di sana, sunatul istighfar, masukkan kawat. Itu juga kawat dimasukkan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ar-Razi di Nihayah. Di antaranya lagi yaitu sholat sunat taubah dan sholat sunatul isra ala khilaf antara Syekh bin Hajar dan Syekh Rabi. Intinya masuk puluh ini. Nah, akhirnya di sini timbul pertanyaan. Ini kan tahu sebenarnya. Artinya hampir 30 orang. Jadi kamu udah bilang kan ada rakaat tawaf ya. Pas di Baitullah Haram pas gabung sebenarnya ke 10-nya awak. Kawat saudara digabung. Ya kan? Artinya mengalihkan kita kan ini 10-nya. Panjang benar. Nah, makanya perlu kita belajar cara takbiratul ihram. Karena apa? Karena umumnya kita akan tahu wujud cara takbiratul ihram ya mengalihkan. Ya nang kayak balapan. Panjang benar takbir. Emang sampai tadi atas takbir.